Musuh-musuh Islam dan kaum muslimin sejak dahulu kala tidak henti-hentinya menimpakan kemudaratan kepada umat Islam. Mereka sangat tidak senang jika kaum muslimin orang Islam berjaya, baik dari kalangan kafirin Belanda, Jepang, komunis, Ahmadiyah, dari kalangan munafik seperti Syiah dan orang-orang liberal, dan yang terakhir para tokoh ahli bid'ah. Buya Hamka adalah sosok seorang korban dari kebencian-kebencian kelompok-kelompok tersebut. Di sini saya akan membacakan sebuah kisah ketika Buya Hamka di penjara yang dituduh ingin mengkudeta Soekarno dan membunuh Menteri Agama. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin, Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Dapatkan di bukunya di linknya channel YouTube Harry Pras. Di sini saya akan membacakan sebuah lanjutan bab tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau. Memasuki tuduhan berikutnya ialah beliau dituduh berencana kudeta, membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama. Tuduhan keempat, dituduh berencana kudeta, membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama. Lagi-lagi fitnah dan tuduhan dusta serta murahan yang disemburkan racun-racunnya oleh pihak komunis terhadap Profesor Dr. Hamka rahimahullah tersebut adalah fitnahan yang sangat super keji. Bagaimana tidak keji? Ya, karena bagaimana mungkin Buya Hamka yang terkenal santun lembut, cinta perdamaian, senang dengan persatuan dan kesatuan, membenci pertikaian dan perpecahan itu dituduh melakukan rapat gelap untuk membunuh Presiden Soekarno, membunuh Menteri Agama, dan juga akan mengkudeta pemerintahan yang sah. Seperti itulah musuh-musuh Islam dalam menjalankan dan melancarkan tujuannya dengan metode menghalalkan segala cara yang penting maksudnya tercapai. Akan tetapi fitnahan, tuduhan dusta, dan cobaan berat itu Buya Hamka jalani dengan penuh kesabaran dan doa. Bahkan ketika beliau di penjara karena difitnah tersebut, selama di penjara beliau manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau banyak sholat, berzikir, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Bahkan yang lebih menakjubkan, beliau banyak menulis sehingga melahirkan kitab tafsir Al-Quran sebanyak 30 juz yang beliau beri nama dengan Tafsir Al-Azhar, yang kitab tersebut masih terus dicetak ulang. Sekarang mari kita simak dan pahami bersama penjelasan bagaimana beliau difitnah, dituduh dengan tuduhan dusta tersebut, dan dipenjara selama 2 tahun 4 bulan. Profesor Dr. Hamka rahimahullah di dalam Tafsir Al-Azhar jilid 1 halaman 47 sampai 52 beliau menjelaskan, saya telah mencoba menguraikan tafsir ini tiap pagi saat subuh sejak akhir tahun 1958, tetapi sampai Januari 1964 belum juga tamat. Telah ditulis pula secara berturut-turut dalam majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai Januari 1964.
namun baru dapat dimuat hanyalah 1,5 juz saja dari juz 18 sampai 19. Tiba pada 12 Ramadan 1383 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 1964 Masehi, berlakulah takdir Allah yang tidak dapat dielakkan. Jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa menahannya? Pada Senin 12 Ramadan 1383 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 1964 Masehi, saya mengadakan pengajian mingguan di Masjid Agung Al-Azhar terhadap kira-kira 100 orang kaum ibu yang umumnya terdiri atas kaum terpelajar. Hari itu ditafsirkan surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi yang biasa dihafal itu. Pukul 11 siang selesailah pengajian dan kembalilah saya ke rumah untuk berlepas lelah sejenak menunggu datangnya waktu zuhur. Setelah kira-kira setengah jam saya beristirahat, anak saya memberitahukan ada 4 orang tetamu yang telah duduk di beranda muka ingin bertemu dengan saya. Saya berlalai-lalai kira-kira 5 menit dan saya lihat dari celah pintu ada sebuah mobil Fiat berhenti. Pada sangka saya, tentulah keempat tetamu itu pengurus dari salah satu masjid di Jakarta yang datang mengundang untuk mengadakan tabligh dan tarawih bulan puasa. Dengan tenang saya pun keluar. Wajah keempat tamu itu tenang dan penglihatan mereka mendalam kepada saya. Saya pun bertegur sapa dengan mereka secara baik-baik dan bertanya apakah maksud kedatangan mereka. Lalu seorang di antara mereka mengulurkan sepucuk surat bersampul baik. Surat itu saya baca dengan tenang. Rupanya ialah surat perintah menangkap saya. Barulah saya tahu bahwa keempat mereka adalah polisi berpakaian preman. Dalam keadaan tidak tahu apa kesalahan saya, dalam tengah hari letih berpuasa, saya dijemput dan dicabut dengan segenap kekerasan dari ketentraman saya dengan anak istri. Disisihkan dari masyarakat dan dimasukkan ke tahanan. Setelah 4 hari dalam tahanan, barulah saya diperiksa dengan tuduhan yang amat hebat dan ngeri, yaitu bahwa saya mengadakan rapat gelap di Tangerang pada 11 Oktober 1963. Yang dikatakan dalam rapat itu telah hendak membunuh Menteri Agama Haji Saifuddin Zuhri dan hendak mengadakan Coup d'etat, yaitu kudeta. Untuk semua maksud ini saya mendapat bantuan dari Tengku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia, banyaknya 4 juta dolar. Artinya menurut tuduhan ini saya adalah seorang pengkhianat besar tanah air. Saya dituduh pula bahwa dalam salah satu kuliah saya pada Oktober 1963 di Institut Agama Islam Negeri IAIN Ciputat menghasut mahasiswa agar meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Beureuh, Muhammad Nasir, dan Safruddin Prawira Negara. Kalau mereka itu telah gagal semua, kamu janganlah sampai gagal. Sedihlah saya memikirkan bagaimana jatuhnya mental dan moral manusia pada masa itu. Rupanya di dalam 9 orang mahasiswa yang saya beri kuliah di IAIN waktu itu, menyelip mahasiswa yang kerjanya adalah mendengar-dengar kalau ada kuliah yang diberikan oleh seorang dosen atau guru besar yang dapat dijadikan beban fitnah untuk menghancurkan dosen tersebut. Dengan segala hormat, saya diminta mengajar di IAIN dalam mata pelajaran ilmu tasawuf. Maksud Buya Hamka adalah takhsyatun nafas. Rupanya buat dipasangkan jerat untuk memfitnah saya. Terdapat satu tradisi, baik di pondok-pondok kuno di sudut desa maupun di universitas di kampus tertentu, yang rasa hormat mahasiswa kepada guru besarnya. Akan tetapi di masa itu, mahasiswa ditunjuk untuk mencari jalan bagaimana supaya dosennya ditarik ke dalam tahanan. Sungguh aneh,
tetapi benar. Saya difitnah pula bahwa perjalanan saya di awal September tahun 1963 ke Pontianak bermaksud untuk mengadakan kontak dengan kaki tangan Tengku Abdul Rahman yang ada di daerah itu. Padahal pidato saya di muka rapat umum di Pontianak itu diambil dengan tape recorder yang isinya menguntungkan konfrontasinya Soekarno, bukan menyokong Tengku Abdul Rahman. Itulah fitnah-fitnah yang ditimpakan kepada saya sehingga ditahan, ditanya dan diperiksa. Tidak kurang dari 2,5 bulan lamanya. Dengan segala macam usaha, saya dipaksa untuk mengaku apa yang dituduhkan. Menurut peraturan akal sehat, polisi yang memeriksa itulah yang mesti mengemukakan bukti-bukti kesalahan yang dituduhkan. Tetapi ini sebaliknya. Dengan tekanan batin yang sangat menyesak, dipasangkan pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang dengan ancaman, kadang-kadang dengan gertak, kadang-kadang tidak membiarkan istirahat agak sejenak. Kami yang ditanya disuruh mengakui hal-hal yang telah disusun menjadi tuduhan. Setelah selesai segala pemeriksaan, teruslah ditahan dengan tidak ada tanda-tanda akan segera dikeluarkan kalau tidak terjadi perubahan politik karena Gestapo atau PKI dengan membunuh jenderal-jenderal pada 30 September 1965. Tidaklah tampak suatu lubang harapan pun bahwa akan segera dikeluarkan dari tahanan satu peraturan yang dinamai Penpres, Penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963, yaitu undang-undang yang membolehkan menangkap orang yang diduga atau dituduh melakukan subversif. Menurut undang-undang ini, setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata cukup alasan untuk membawa si tertuduh ke muka hakim, maka dalam masa selama-lamanya 6 bulan si tertuduh segera dihadapkan ke muka hakim. Akan tetapi kalau ternyata tidak cukup alasan, kejaksaan berhak menahan selambat-lambatnya 1 tahun. Bahkan di dalam salah satu pasal undang-undang itu diperingatkan pula agar jaksa menjaga jangan sampai terjadi penahanan yang berlarut-larut. Akan tetapi apa yang terjadi dalam pelaksanaan? Beratus-ratus orang telah ditahan dengan memakai Penpres nomor 11/1963 ini. Asal ada saja dugaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana kejahatan subversif, ditangkaplah dia dan ditahan. Setengahnya disiksa dengan kejam, sampai jarak diantaranya dengan maut hanya beberapa langkah saja. Bahkan ada yang sampai mati. Dikarang-karanglah berbagai fitnah dengan tidak mempertimbangkan lagi benar atau tidaknya. Masuk akalkah tuduhan itu atau tidak? Masuk akalkah seorang sebagai seperti saya, beranak 10 dan bercucu beberapa orang pula, akan begitu berani bermaksud membunuh presiden dan menteri agama serta hendak mengadakan kudeta? Rupanya benar atau tidak tuduhan itu, masuk akal atau tidak, bukanlah persoalan. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana menyingkirkan seseorang yang dipandang musuh politik atau dibenci masyarakat dan dari anak istrinya. Setelah nyata bahwa tidak ada bukti dan tuduhan itu adalah fitnah dan palsu belaka, bukanlah ditahan selambat-lambatnya 1 tahun sebagai ditulis dalam Penpres nomor 11/1963 itu, melainkan lebih dari 2 tahun. Pada masa itu selalulah disorak-sorakan bahwa negara berdasarkan Pancasila dan Pancasila itu tidak boleh diutak-atik. Untuk membela Pancasila, mereka injak-injaklah si Pancasila itu. Untuk menjunjung tinggi Pancasila, si Pancasila dikuburkan. Untuk membela dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa, orang beragama mesti bekerja sama dengan komunis untuk menegakkan peri kemanusiaan. Orang-orang yang dibenci ditangkapi dan dibenamkan ke dalam penjara, sedangkan anak istrinya dibiarkan melarat.
Dan kalau ada orang lain yang mencoba hendak menolong anak istri orang itu, orang yang menolong itu dituduh kontra revolusi. Keadilan sosial dasar negara kelima ditegakkan dengan sungguh-sungguh, yaitu dibagi-bagilah dengan adil, merata kemiskinan dan kemelaratan, ketakutan dan kecemasan di kalangan rakyat banyak. Sedang bapak-bapak saking kasihannya terhadap rakyat tak usah mengambil bagian sedikit pun dari kemiskinan dan kemelaratan itu. Pada waktu itu, Soekarno sebagai kepala negara selalu menganjurkan supaya rakyat makan batu, sedang kemewahan dan kekayaan tidak usah dibagi-bagi, biarlah beliau dengan kaki tangannya saja. Untuk menerima keadilan yang merata itu, mendapat bagianlah saya di rumah tahanan selama 2 tahun 4 bulan. Melihat tanggal mulai Penpres itu diundangkan, beratlah persangkaan saya bahwa Penpres ini yang utama ditujukan ialah kepada diri saya sendiri. Hal ini karena saya dituduh mengadakan rapat gelap di Tangerang pada 11 Oktober 1963. Sedangkan Penpres itu diundang-undangkan pada tanggal 14 Oktober 1963. Masya Allah. Sebab itu nyatalah bahwa penangkapan dan penahanan atas diri saya itu adalah kezaliman yang dilegalisasi dengan undang-undang. Segala tuduhan itu adalah fitnah belaka. Saya ditangkap guna menutupi maksud yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan saya dari masyarakat. Karena sejak saya memulai perjuangan menyebarkan agama Islam, baik sebelum saya berpangkalan di Masjid Agung Al-Azhar maupun sesudahnya, saya hanya menuruti satu garis yang tertentu, tidak membelok ke kiri ke kanan, yaitu menyebarkan kata Allah dan kata Rasul menurut yang saya yakini, tidak membenci pemerintah yang berkuasa, dan tidak pula menjilat-jilat pemerintah, dan tidak pula mau menyediakan diri mempermainkan keyakinan agama untuk mencapai ridho manusia yang sedang berkuasa. Sebab tempat saya bertanggung jawab bukanlah manusia, melainkan Allah semata. Meski demikian, rencana yang lahir dari manusia berbeda dari rencana yang gaib dari Allah. Yang berlaku adalah bencana Allah, rencana Allah. Orang-orang yang memfitnah dan menzolimi saya sudah merasa sangat gembira karena saya telah dibungkam dan disisihkan. Akan tetapi di samping hati mereka yang telah puas, Allah telah melengkapi apa yang diwahyukannya di dalam surah At-Taghabun ayat 11, yaitu bahwa segala musibah yang menimpa diri manusia adalah dengan izin Allah belaka. Asal manusia beriman teguh kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Allah rupanya menghendaki agar masa terpisah dari anak istri selama 2 tahun dan terpisah dari masyarakat dapat saya pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat ini, yaitu menafsirkan Al-Quranul Karim. Karena kalau saya masih di luar, pekerjaan saya ini tidak akan selesai sampai mati. Masa terpencil 2 tahun telah saya pergunakan sebaik-baiknya. Maka dengan petunjuk dan hidayah Allah yang Maha Kuasa, beberapa hari sebelum saya dipindahkan ke dalam tahanan rumah, penafsiran Al-Quran 30 juz telah selesai. Dan semasa dalam tahanan rumah 22 bulan lebih, saya pergunakan untuk menyisipkan makna yang masih kekurangan. Sungguh suatu keajaiban kalau kita perbandingkan di antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Saya insaf benar bahwa kesanggupan yang diberikan Allah kepada saya, diberi tugas hidup buat mengarang dan berpidato, tidaklah semua orang menyenanginya. Banyaklah mereka itu yang hasad melihat kesanggupan saya ini, yaitu manusia-manusia yang berjiwa kecil, yang menyangka bahwa dengan berbuat dan menyusun fitnah, hasad dengkinya bisa dilepaskan. Yang merasa diri besar karena pangkat akan kembali menjadi kepinyuk kecil setelah pangkatnya ditanggalkan dari dirinya. Bagaimanalah kalau mereka tahu bahwasanya masa tahanan 2 tahun itu kelaknya akan menghasilkan karangan sebesar ini. Kalau mereka diberitahu Allah
bahwa hal ini akan terjadi. Agaknya akan mereka undurkan maksud mereka memfitnahkan saya dan tidaklah menjadi tafsir ini. Sungguh Allah Maha Kuasa. Zaman bergilir, ada yang naik dan ada yang jatuh. Dunia tiada kekal. Bagi diri saya sendiri, di dalam hidup ini saya pun datang dan saya pun akan pergi. Kehidupan adalah pergiliran di antara senyum dan ratap. Air mata adalah asin, sebab itu ia adalah garam dari penghidupan. Saya mengharap jika saya mendapat aniaya oleh suatu kekuasaan orang zolim, hanya semata-mata karena mereka suatu waktu berkuasa. Pasti datang zamannya, saya dan mereka sama-sama tidak ada lagi di dunia ini. Maka moga-moga dengan meninggalkan tafsir ini, ada yang akan diingat orang dari diri saya sebagai suatu hasil khidmat untuk Tuhan dan umat. Hal yang dapat saya kerjakan di saat-saat saya teraniaya. Moga-moga akan datanglah masanya. Saya tidak ada lagi dan orang-orang yang menganiaya saya pun tidak ada lagi. Tetapi tafsir ini masih dibaca dan ditelaah orang walaupun pengarangnya sudah lama berlalu. Dan saya tidak dapat memastikan apakah yang akan menjadi buah tutur orang terhadap para penganiaya itu setelah mereka meninggalkan dunia fana ini. Kalau tidaklah mengingat akan kehidupan kedua kali itu, mungkin sudah lama saya pun dibawa hanyut oleh nafsu, hendak berkuasa dan menjadi mabuk oleh kekuasaan itu. Na'udzubillah. Seorang di antara anak saya pernah mengusulkan supaya di kata pendahuluan tafsir ini saya sampaikan terima kasih kepada mereka yang telah menyusun fitnah ini, yang menyebabkan saya ditahan sekian lama. Oleh sebab tahanan inilah tafsir ini dapat dikerjakan dengan tenang dan dapat diselesaikan. Maka usul anak saya telah saya jawab, tidak anakku, ayah tidak hendak berterima kasih kepada mereka itu, karena terima kasih yang demikian pun akan menambah hasad mereka juga. Bahkan akan mereka katakan ayah mencemooh mereka karena maksud mereka digagalkan Allah. Ayah belumlah mencapai derajat yang demikian tinggi sehingga mengucapkan terima kasih kepada orang yang aniaya, zolim, hasad dan dengki, atau orang yang memakai kekuasaan yang ada dalam tangan mereka untuk melepaskan sakit hati. Ayah akan tetap berpegang pada pendirian tauhid, yaitu mengucapkan syukur dan puji-pujian hanya untuk Allah. Allah yang maha kuasa atas segala kekuasaan, Allah yang lebih tinggi dari segala macam kebesaran, Allah yang ajaib siasatnya daripada segala siasat manusia. Hanya kepadanya lah ayah sampaikan kepada segala syukur dan segala terima kasih. Adapun kepada mereka yang telah menyusun fitnah itu atau yang telah menumpangkan hasadnya dalam fitnah orang lain, setinggi-tinggi yang dapat ayah berikan hanya maaf saja. Sebab kalau berpangkat dan berkuasa, pangkat dan kekuasaan itu adalah bergiliran di antara manusia. Betapa tidak karena fitnah dan hasad manusia ayah terpencil. Padahal dalam masa terpencil itulah ayah dapat berkhalwat, berduaan dengan Allah Ta'ala, dan beribadah lebih khusyuk. Saat-saat senggang yang begitu luas malamnya dapat ayah pergunakan buat ibadah, munajat dan tahajud. Siang yang panjang dapat ayah gunakan untuk mengarang, bertafakur dan mutolaah. Semuanya itu dengan pertolongan dan hidayah Allah. Mereka yang hasad dan zolim itulah yang sebenarnya diazab oleh perasaan hati mereka sendiri. Mereka adalah orang yang mabuk karena kekuasaan. Mereka berperang di dalam hati sendiri di antara perasaan halus sebagai insan dengan kekuasaan tuntunan hawa nafsu.
Niscaya di antara mereka ada juga sisa-sisa iman dalam hati mereka. Di dalam sanubari mereka kadang-kadang tentu timbullah penyesalan sebab mereka telah berbuat aniaya kepada orang yang tidak bersalah. Mereka telah menyebabkan terpisahnya seorang ayah dengan anak-anaknya, seorang suami dengan istrinya, sebab masih ada sisa iman, masih percaya bahwa tidak ada satu kejahatan yang tidak terbalas. Mereka percaya bahwa satu waktu keadilan Allah Ta'ala akan berlaku atas diri mereka. Akan tetapi, karena satu kali jiwa mereka telah terjual kepada setan, mereka tidak bisa turut lagi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 diterangkan perbandingan jiwa orang yang berwali kepada Allah dengan orang yang berwali kepada setan. Adapun orang yang berwali kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengeluarkan mereka dari gelap gulita ruhani-ruhani pada terang benderang nur iman. Namun orang yang berwali pada Taghut, yaitu setan halus dan setan kasar besar berhala atau manusia yang diberhalakan, atau yang disebut tirani, yang di dalam bahasa Arabnya disebut juga Toghiyah, yang satu rumpun bahasanya dengan Taghut tadi. Taghut ini mencabut mereka dari terang kepada gelap. Kalau tadinya iman mereka sudah ada lantaran berwali pada Taghut, iman itu kian lama kian kabur yang akhirnya bisa habis. Mereka kadang-kadang menyesal, tetapi tidak dapat lagi melepaskan diri dari ikatan Taghut itu. Sehingga kita dapat bertanya, siapakah yang beroleh kemerdekaan jiwa? Apakah kami yang dianiaya dan difitnah, ataukah penganiaya dan tukang-tukang fitnah itu sendiri? Tepatlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala beliau telah dipenjarakan karena hasad dengki musuh-musuhnya pada waktu beliau hidup. Dia hanya manusia biasa, bukan berpangkat, bukan berkuasa. Maka pihak-pihak yang berkuasa mempergunakan kekuasaan untuk menahan beliau, sehingga bertahun-tahun lamanya beliau meringkuk dalam penjara. Sebabnya hanya satu, yaitu jiwanya tidak bisa dibeli dengan pangkat. Maka berkatalah beliau kepada muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah, yang sama-sama dipenjarakan orang, apakah lagi yang didengkikan oleh musuh-musuhku kepadaku? Penjara itu bagiku adalah untuk berkhalwat, dan pembuangan adalah untuk menambah pengalaman. Orang yang terpenjara ialah yang dipenjarakan oleh hawa nafsunya, dan orang yang terbelenggu itulah yang telah dibelenggu oleh syaitan. Tidaklah dapat saya menghitung berapa nikmat ilahi yang telah saya terima. Satu di antara nikmatnya yang besar kepada saya ialah saya tidak termasuk dalam golongan tukang fitnah, dan tidak pula termasuk orang yang zalim. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya tanda orang yang berjalan atas yang hak ialah bila dia mati diantarakan jenazahnya ke pusarannya oleh ribu-ribu manusia dengan sukarela. Perkataan Ahmad bin Hambal rahimahullah ini dicatatkan kembali oleh pengarang riwayat hidup Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah beliau wafat, dia menyaksikan bahwa ketika jenazah Ibnu Taimiyah rahimahullah diantara dari dalam penjara Damaskus ke perkuburan, telah diiringkan oleh tidak kurang dari 1 juta manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah wafat, sebab itu dia tidak menyaksikan begitu besar jumlahnya orang yang mencintainya. Akan tetapi saya sekali lagi bersyukur kepada Allah dan beribu kali lagi bersyukur kepada Allah karena saya dengan sebab tahanan ini dapat menyaksikan bahwa masih ada rupanya orang yang mencintai saya, baik sejak saya dalam tahanan di rumah sakit maupun setelah dalam tahanan rumah, ataupun setelah tahanan kota. Ada utusan dari Aceh, Sumatera Timur, dan Palembang. Salah seorang utusan dari Palembang ini ialah seorang ulama dari Mesir, dosen salah satu perguruan tinggi Islam di sana. Beliau menyampaikan pula bahwa ulama-ulama di Al-Azhar mendoakan moga-moga saya lekas terlepas dari bala bencana ini. Dan juga utusan dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dari beberapa kawan yang kembali dari mengerjakan haji, saya terima kabar bahwa beratus-ratus di antara mereka mendoakan di Multazam, semoga keadilan Allah berlaku, kejujuran menang, dan kecurangan tumbang.
Sampai di sini penjelasan Buya Hamka rahimahullah. Demikianlah kisah beliau saat dituduh oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berkolaborasi dengan para komunis dan kelompok komunis juga, yang menyebabkan Buya Hamka telah difitnah dengan fitnah-fitnah yang keji. Semoga Allah mengangkat derajatnya Buya Hamka rahimahullah ke tempat derajat tertinggi, dikumpulkan oleh orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.